Inilah azab yang akan diterima jika iri dengki memenuhi hati. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang tenang di pinggiran Sukabumi, berdirilah dua warung sembako yang hanya berjarak belasan meter satu sama lain. Meski berdekatan, nasib kedua warung ini sangat bertolak belakang. Warung pertama milik Pak Ilyas, pria parubaya yang dikenal baik hati, jujur dan ramah. Setiap pagi, sebelum membuka warungnya, Pak Ilyas menyapu halaman, menyapa tetangga, dan tak jarang membagikan sembako gratis untuk warga yang kesusahan. Warungnya sederhana, tapi selalu penuh pembeli. Dari anak sekolah yang beli mie instan, ibu rumah tangga beli minyak goreng, sampai pedagang lain yang kulakan beras. Semuanya merasa nyaman di warung Pak Ilyas. Di sisi lain, warung milik Bu Sarti sepi. Meski lebih besar dan lebih lengkap, tak banyak orang yang mau mampir. Orang-orang bilang ia pelit senyum, suka ngomel, dan pernah menjual telur busuk tapi enggan mengakui. Dalam hati, Bu Sarti menaruh dendam pada Pak Ilyas. Setiap kali melihat antrian panjang di warung sebelah, ia hanya bisa duduk di bangku warungnya yang kosong, memelototi keramaian itu dengan wajah murung. Pasti dia pakai penglaris, gumam Bu Sarti sambil menyesap kopi pahitnya. Ngapain orang-orang ke sana terus, padahal barangku lebih murah. Hari demi hari, rasa iri itu berubah jadi amarah. Amarah berubah jadi obsesi. Bu Sarti mulai mencari tahu apa yang membuat warung Pak Ilyas begitu ramai. Ia memperhatikan gerak-geriknya, memperhatikan apa yang dijual, bagaimana cara melayani pelanggan. Tapi tak ada yang aneh. Semuanya biasa-biasa saja. Tapi hatinya menolak percaya. Dalam hati kecilnya, ia tak bisa menerima kenyataan bahwa mungkin yang membuat warungnya sepi adalah dirinya sendiri. Sampai suatu malam, saat gerimis tipis turun dan langit tampak muram, Bu Sarti duduk di teras warungnya yang kosong. Seekor kucing liar berjalan melewati warungnya, melengos begitu saja. Dan saat itulah, pikiran gelap mulai menyusup. Kalau cara biasa nggak berhasil, mungkin aku harus pakai cara luar biasa. Malam semakin larut, namun pikiran Bu Sarti justru semakin gelap. Angin mendesis melewati sela-sela genteng, seolah membisikkan ide-ide tak kasat mata. Ia menatap kosong ke langit malam, lalu bangkit dari duduknya, masuk ke dalam kamar, dan membuka laci kayu tua di bawah tempat tidurnya. Dari dalam laci itu, ia mengeluarkan sebuah buku catatan kusam berisi berbagai nama dan nomor kontak. Sebagian ditulis dengan pensil, sebagian lagi sudah pudar dimakan waktu. Tangannya berhenti di sebuah halaman bertuliskan, Mbah Resna, Sukabumi Selatan, paranormal, pengobatan alternatif, penglaris, pelaris usaha, penunduk, dan penyingkir saingan. Nama itu tak asing. Dulu, saat suaminya masih hidup, Bu Sarti pernah mendengar kabar tentang Mbah Resna dari tukang jamu keliling yang katanya pernah dibantu agar dagangannya laris. Katanya, Mbah Resna tinggal di ujung hutan kecil di Sukabumi Selatan, tidak jauh dari pantai Karanghawu, namun sulit dijangkau kecuali benar-benar niat. Tanpa pikir panjang, esok harinya Bu Sarti bersiap-siap. Ia berpura-pura hendak berbelanja ke pasar kota, mengenakan jaket hitam lusuh dan membawa tas kecil. Ia naik angkot menuju arah selatan, lalu menyambung ojek menuju desa terpencil yang disebutkan di catatan. Hati kecilnya berdebar, tapi egonya lebih besar dari rasa takut. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, ia tiba di sebuah rumah tua, beratap rumbia yang hampir roboh. Rumah itu berada di tengah-tengah pohon bambu dan semak belukar yang lebat. Di depannya, berdiri seorang nenek berambut putih panjang, memakai kain batik yang tak jelas warnanya. Matanya tajam, seperti bisa melihat isi hati siapapun yang datang.
"Saya tahu kenapa kamu datang, Bu Sarti," ucapnya sebelum ditanya. "Kamu ingin sainganmu binasa, kan?" Bu Sarti bergidik, kaget, tapi juga yakin dia datang ke orang yang tepat. Malam itu, ia duduk bersila menghadap Mbah Resna di ruangan gelap yang hanya diterangi lilin. Di hadapannya tergeletak benda-benda aneh, boneka jerami, paku berkarat, rambut manusia, dan segelas air keruh. "Kamu harus menyerahkan sebagian dari rambutmu dan satu benda milik sainganmu. Sisanya biar aku yang urus," kata Mbah Resna sambil membakar kemenyan yang mengeluarkan bau menyengat. Beberapa hari kemudian, Bu Sarti diam-diam mengambil satu bungkus sabun dari warung Pak Ilyas saat ia pura-pura membeli. Ia lalu kembali ke tempat Mbah Resna dan menyerahkan benda itu. Ritual pun dilakukan. Diiringi mantera-mantera yang sulit dimengerti, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Suara hewan melolong, ranting patah, bahkan angin berputar-putar di dalam ruangan. Bu Sarti gemetar, tapi ia bertahan. Mulai malam ini, usahanya akan runtuh perlahan-lahan. Tapi ingat, setiap keinginan ada bayarnya, bisik Mbah Resna dengan suara berat. Bu Sarti hanya mengangguk. Ia tidak peduli apapun. Yang penting, warung itu hancur. Ia tak tahu bahwa malam itu bukan hanya doa jahat yang melayang, tapi juga pintu menuju kengerian tak berujung yang mulai terbuka. Malam pertama setelah ritual itu, suasana di warung Pak Ilyas terasa berbeda. Tak ada angin, tapi daun-daun di depan warung bergetar sendiri. Pak Ilyas, yang biasanya tidur nyenyak, malam itu terbangun dengan napas terengah-engah dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Ia bermimpi dikejar bayangan hitam dengan mata merah menyala. Bayangan itu berbisik terus-menerus di telinganya. "Warungmu bukan milikmu. Warungmu akan mati bersamamu." Pagi harinya, ketika ia membuka warung, aroma aneh menyeruak dari dalam, seperti bau bangkai, tapi ia tak menemukan apapun. Pelanggan yang biasanya datang pagi-pagi pun mulai menutup hidung gelisah dan pergi tanpa membeli apapun. "Pak, di rak bawah itu ada darah," bisik salah satu pelanggan setia. Pak Ilyas mengecek dan benar. Ada cairan merah kental di bawah rak beras. Tapi ketika ia bersihkan, cairan itu seperti menghilang sendiri. Ia mulai bingung, tapi mencoba mengabaikannya. Hari-hari berikutnya makin aneh. Tikus-tikus besar muncul dari sela-sela tembok warung, menggigit plastik gula, memecahkan botol kecap. Ular kecil tiba-tiba muncul di bawah meja kasir. Satu pelanggan sempat pingsan karena melihat bayangan hitam berdiri di pojok rak sabun. Pak Ilyas mulai sering sakit. Demam tinggi, leher kaku, seluruh tubuh terasa nyeri seperti habis dipukul. Tapi setiap kali ke dokter, hasilnya normal. "Bapak sehat-sehat saja, tidak ada infeksi. Mungkin hanya kecapekan," kata dokter sambil kebingungan. Istri dan anak-anaknya mulai cemas. Beberapa kerabat menyarankan membawa Pak Ilyas ke ustaz, dan mereka pun melakukannya. Ustaz yang mereka datangi langsung merasakan hawa tidak beres. "Pak Ilyas, ini bukan penyakit biasa. Rumah dan warung Bapak sudah dikirim sesuatu yang sangat jahat. Ini bukan sekadar gangguan, ini santet." Mulai saat itu, berbagai ikhtiar dilakukan. Ruqyah, doa-doa, bahkan ada yang menyarankan memanggil paranormal untuk menetralisir. Tapi semuanya tak cukup kuat. Hawa gelap sudah terlalu kuat mencengkeram. Puncaknya, suatu pagi yang hujan deras,
warung Pak Ilyas tidak dibuka. Tetangga mulai curiga. Setelah digedor-gedor dan tak ada jawaban, warga mendobrak pintu rumahnya. Mereka menemukannya terbaring kaku di atas kasur. Matanya terbuka menatap langit-langit. Tubuhnya dingin dan membiru. Di sekeliling tubuhnya, lantai penuh lendir hitam dan bulu tikus. Tak ada satupun dokter yang bisa menjelaskan penyebab kematiannya. Pak Ilyas pergi tanpa sebab yang jelas. Desa pun berduka. Tapi hanya satu orang yang diam-diam tersenyum kecil di balik tirai rumahnya, Bu Sarti. Ia tak tahu bahwa kemenangannya itu adalah langkah pertama menuju akhir yang lebih mengerikan. Sejak kematian Pak Ilyas, warung Bu Sarti perlahan mulai ramai. Warga yang dulu enggan datang, kini mulai berdatangan. Anehnya, mereka seperti tak sadar bahwa mereka sedang membeli dari warung yang dulu mereka hindari. Bu Sarti menyusun barang dengan rapi, menyapa dengan senyum tipis. Namun dalam hatinya, ia tidak puas. Ramai? Ya. Tapi belum seperti warung Pak Ilyas dulu. Ia ingin lebih. Ia ingin kaya. Malam itu, Bu Sarti duduk termenung di ruang belakang. Lilin menyala satu, dan di hadapannya sebuah cermin kecil. Kalau santet bisa bikin sainganku mati, pasti ada cara yang bisa bikin aku jadi kaya. Gumamnya pelan. Dan entah bisikan dari mana datangnya, pikiran itu muncul. Pesugihan. Ia teringat cerita lama dari masa kecilnya. Tentang pesugihan Laut Selatan Sukabumi. Banyak yang bilang itu hanya mitos, tapi ada juga yang percaya karena tanda-tandanya nyata. Kekayaan datang cepat, tapi ada syarat. Selalu ada harga yang harus dibayar. 3 hari kemudian, sebelum subuh, Bu Sarti pergi sendirian. Ia naik angkot, lalu ojek, membawa sesajen dalam kantong plastik hitam, menuju pantai Ciletuh, sebuah wilayah yang dikenal angker. Ia tak berkata apapun pada siapapun, hanya meninggalkan warungnya dengan alasan menjenguk saudara sakit. Sesampainya di sana, ia berjalan menyusuri bibir pantai yang sunyi. Kabut tipis menyelimuti, angin kencang berhembus dari laut. Ombak menghantam keras karang, tapi Bu Sarti tak gentar. Ia berdiri di sebuah batu besar yang menjorok ke laut dan mulai membaca mantra yang ia dapat dari catatan lama milik Mbah Resna. Wahai penguasa laut, berikan aku kekayaan. Sebagai gantinya, aku akan memberi yang kau minta. Di waktu yang kau pilih. Air laut di depannya bergolak. Seekor ikan hitam besar muncul ke permukaan lalu tenggelam kembali. Angin berputar seperti pusaran. Di kejauhan, Bu Sarti melihat bayangan perempuan berambut panjang mengenakan kebaya hijau. Sekilas, tapi cukup untuk membuatnya tahu permintaannya diterima. Sejak saat itu, warungnya berubah drastis. Barang-barangnya selalu habis, padahal ia tak merasa pernah kulakan sebanyak itu. Pembeli datang tak henti-henti, bahkan dari desa lain. Uang mengalir deras. Ia bisa membeli motor baru, merenovasi rumah, bahkan menyumbang ke masjid agar terlihat dermawan. Namun, tak ada yang tahu bahwa setiap malam Bu Sarti harus memberi sesajen di dapur warungnya. 1 bungkus nasi, 1 helai kain putih dan tetesan darah dari jarinya sendiri. Setiap malam ia mendengar bisikan dari pojok rumah. Waktumu akan tiba, nikmati saja dulu. Dan ia memang menikmati dunia miliknya, atau setidaknya itulah yang ia pikir.
1 bulan berlalu sejak Bu Sarti melakukan pesugihan di Pantai Ciletuh. Warungnya makin megah, makin banyak stok, makin ramai. Ia bahkan merekrut 2 pegawai muda dari desa sebelah untuk membantu. Orang-orang mulai memanggilnya Bu Haji Sarti, meski ia belum sekalipun menunaikan haji. Semua orang kagum pada kesuksesannya yang instan. Namun di balik semua itu, malam-malamnya tak pernah tenang. Di dapur warung, ia sering mendengar suara kuku menggaruk lantai, suara tangis bayi, dan kadang suara dirinya sendiri, meski ia sedang diam. Bayangan hitam mulai muncul lagi, kini bukan di luar, tapi di dalam cermin. Lalu tubuhnya mulai menunjukkan perubahan. Awalnya gatal kecil di leher, lalu luka kecil di siku. Tapi semakin hari, kulitnya mengelupas, menghitam, dan mengeluarkan bau busuk seperti bangkai ikan laut. Ia pergi ke dokter, tapi dokter hanya menggeleng. "Ini bukan penyakit biasa, Bu. Kulit Anda seperti membusuk dari dalam." Di malam hari, ia tidak bisa tidur. Ia merasa ada tangan-tangan dingin yang mencengkeram kakinya, menariknya dari bawah tempat tidur. Kadang ia mendengar suara-suara yang menyeru, "Bayar utangmu, bayar utangmu." Pegawai-pegawainya mulai mundur satu persatu, ketakutan. Tetangga yang dulu memuji, kini memilih menjauh. Setiap malam, anjing-anjing liar menggonggong ke arah rumahnya. Burung gagak hinggap di atap warung dan tak mau pergi. Bu Sarti mulai linglung. Ia berbicara sendiri, tertawa saat warung sepi, menangis saat uangnya menumpuk. Puncaknya, suatu malam, warga dikejutkan oleh teriakan histeris dari dalam warung Bu Sarti. Beberapa orang berani mendobrak masuk. Mereka menemukan Bu Sarti di pojok warung, telanjang dada, tubuh penuh luka dan koreng, menggigil seperti kesurupan. Tangannya mencakar dinding hingga berdarah, sementara mulutnya terus menggumam, "Aku gak mau ke laut. Jangan ambil aku. Jangan tarik aku. Aku belum siap." Warga yang melihat hanya bisa menutup mulut dan menahan mual. Bau busuk dari tubuhnya menyengat, seperti bangkai bercampur amis darah laut. Keesokan harinya, Bu Sarti ditemukan meninggal di ruang belakang. Tubuhnya sudah membusuk meski belum sehari meninggal. Lalat mengerubungi, dan kulitnya melepuh seperti disiram air panas. Tak ada yang mau menyentuh jenazahnya. Akhirnya, warga memanggil petugas desa dan membungkus jenazah dengan plastik hitam. Dikuburkan tanpa upacara, tanpa doa, tanpa pelayat. Warungnya ditutup, tak pernah dibuka kembali. Hanya sesekali terdengar suara dari dalam, seperti langkah kaki atau suara garukan di lantai. Sejak kematian Bu Sarti, warung megah itu berdiri kosong dan tak terurus. Catnya mulai terkelupas, kaca-kacanya pecah, dan rumput liar menjalar hingga menutupi halaman depan. Tak ada yang berani membeli, menyentuh, apalagi menempatinya. Warga percaya tempat itu sudah dikunci oleh sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa pemuda iseng pernah mencoba masuk malam-malam. Mereka melaporkan hal yang sama. Bau busuk mendadak muncul. Suara perempuan tertawa dari pojok dapur, dan rak barang yang bergerak sendiri. Salah satu dari mereka bahkan jatuh sakit keesokan harinya. Demam tinggi disertai mimpi buruk yang berulang. Seseorang berjalan dari laut, membawa karung besar berisi kepala. Akhirnya, kepala desa memutuskan untuk menyegel warung itu secara adat. Dipakukan janur kuning di setiap sudut bangunan dan digantungkan kayu runcing dari pohon keramat sebagai penolak bala. Tapi tetap saja, aura gelapnya belum sepenuhnya hilang.
Sementara itu keluarga almarhum Pak Ilyas mulai bangkit. Istrinya membuka warung kecil di depan rumah dengan bantuan warga desa. Meski tak seramai dulu, tapi pembelinya setia dan suasananya hangat. Beberapa warga merasa warung kecil itu punya energi berbeda, lebih tenang, lebih damai. Anak bungsu Pak Ilyas yang baru lulus SMA menggambar sebuah tulisan besar dan menempelkannya di depan warung mereka. Rezeki datang dari hati yang bersih, bukan dari jalan yang gelap. Tulisan itu menjadi pengingat bagi semua orang yang lewat. Tahun demi tahun berlalu, warung Bu Sarti tumbuh menjadi legenda. Anak-anak kecil dilarang mendekat setelah maghrib. Orang dewasa pun hanya menyebutnya sebagai warung laknat. Namun kisah itu tetap hidup, diceritakan turun-temurun, bukan untuk menakuti, tapi untuk mengajarkan bahwa iri hati yang tak dikendalikan bisa berubah menjadi kejahatan, bahwa jalan pintas menuju kesuksesan bisa mengantarkan pada kehancuran, dan bahwa setiap perjanjian dengan kegelapan pasti akan menuntut bayaran tamat.